Nah, hari ini kita makanya akan sharing mengenai bagaimanakah cara untuk beradaptasi dan tetap diperhitungkan di lingkungan perusahaan ya. Karena kan di masa yang sekarang ini masanya sudah semakin sulit, selain masalah mulai persaingan semakin kencang gitu ya, apalagi untuk generasi kita nih yang sudah nggak muda lagi, sebenarnya dibilang tua juga belum, tapi muda juga udah enggak gitu ya. Jadi di tengah-tengah nih mesti adaptasinya gimana gitu kan. Apa untuk orang-orang yang baru saja join di bidang HR ataupun baru saja join masuk ke sebuah perusahaan, tentunya kemampuan adaptasi ini penting banget gitu ya, supaya nantinya bisa tetap bertahan. Itu penting ya. Jadi jangan cuma join terus nanti nggak lama ke-kick gitu ya, sama aja. Lebih baik gimana caranya bertahan. Oke Pak, gimana sih Pak caranya kita untuk bisa beradaptasi dan bertahan di industri yang seperti ini? Sesuai materi, kenapa materi yang hari ini yang saya benar-benar concern untuk angkat adalah cara beradaptasi dan berorganisasi. Karena hal ini saya banyak temui di dunia kerja, terutama untuk karyawan baru masuk, karyawan belum lama join, lalu mereka banyak mengeluh, loh, kok saya nggak diperhitungkan ya? Loh, kok saya kerja lebih banyak ya? Banyak hal yang terjadi, pada akhirnya gap itu muncul, gap. Jadi antara ekspektasi si bosnya dengan ekspektasinya si karyawan itu sendiri nggak ketemu. Ya, orang selalu pada bilang, ya itu karena komunikasi kamu yang nggak nyampe. Kalau saya lihat, cara beradaptasi itu yang perlu dikelola. Lalu kalau kita sudah bisa beradaptasi, kita akan bisa mudah untuk diperhitungkan. Berarti kan kalau beradaptasi, kita sudah masuk ke dalam itu, lalu sudah dianggap bukan orang asing. Yang kita suka temui kan begini, Bu Tasya. Saat kita masuk ke dalam satu organisasi atau ke dalam satu ranah pekerjaan, apalagi kita orang baru, orang akan melihatnya, fresh graduate, newcomer. Nah, orang akan melihatnya seperti, ya sudah, saya tempatkan dia sebagai pemain cadangan dulu. Terus disepelekan. Mungkin tidak disepelekan secara kasar. Kalau kita tidak tahu cara beradaptasi, atau bahkan kita untuk diperhitungkan, maka kita akan hilang hanyut dan ya sudah, jadi begitu-begitu saja. Ini yang saya sangat sayangkan sebenarnya ketika kita masuk ke dalam dunia kerja tapi kita tidak bisa beradaptasi. Kita sudah tahu bahwa kita sebagai orang baru, newcomer, terus kemudian kita belum bisa membuktikan apakah kita capable atau berkompetensi ya di dalam pekerjaan kita, sementara kita sudah ditolak. Itu saya mengalami waktu pertama kali saya bekerja. Saya pernah dikatakan begini, lu bisa interview sama bos saya begitu. Loh, saya dalam hati, lu nggak tahu. Dan saya lebih jago sepertinya interview daripada kamu, bos saya begitu. Tapi bagaimana bisa saya menjelaskan ke bos saya bahwa saya itu sanggup karena dia kan bos ya. Susah dong membuktikan kalau kita tidak punya cara menjembataninya. Nah, teman-teman, sahabat Meliora, saya mau menyampaikan beberapa tips untuk kita membuktikan bahwa kita itu layak diperhitungkan. Kata pertama adalah adaptasi kan. Dalam adaptasi, saya mengutip satu filosofi, yaitu filosofi pohon bambu. Teman-teman sahabat Meliora pasti tahu bambu. Tapi mungkin tidak banyak orang tahu bahwa bambu itu ciri khasnya seperti apa, kesanggupannya seperti apa. Saya pernah tanya kepada beberapa orang, saya bilang begini, jika Anda menemukan satu pohon bambu dengan satu pohon besar, yang sangat besar, kita bayangkan itu pohon beringin. Ketika terjadi angin topan lah, angin yang sangat besar sekali, yang dorongannya itu sangat kuat, yang sampai kita kalau nonton film kan kita membayangkan bagaimana angin itu bisa menerbangkan mobil, segala macam ya. Saya tanya loh ke beberapa orang, kalau yang memang kurang tahu karakteristik pohon bambu, dia akan mengatakan yang akan patah lebih dahulu adalah pohon bambu. Karena dianggap pohon itu kecil, lalu dia kurus, dan angin begitu besar ya dia akan patah lebih dulu. Saya bukan mengatakan pohon itu tidak akan patah kedua-duanya, tapi saya mengatakan bahwa mana yang lebih dulu patah. Yang lebih dulu patah, faktanya sebenarnya kalau kita mau tahu adalah pohon yang besar itu. Kenapa? Karena pohon bambu tidak melawan, dia mengadjust dirinya
Ketika angin datang, dia mengikuti. Karena kelenturan dia itu, kelenturan kan sama dengan fleksibilitas, adaptable, agile, lincah, fleksibel. Nah, dia bisa mengadjust ketika angin datang. Tapi pohon yang begitu besar, ketika dihantam angin yang begitu besar, dia melawan. Patah dia. Dan dia akan roboh. Karena dia melawan. Ngotot istilahnya gitu. Nah, ketika kita mau beradaptasi, pertama kita harus bisa mengadjust situasi keadaan di mana kita dalam suatu rapat begitu, kita punya kesempatan nih untuk mengemukakan pendapat. Alangkah baiknya kita bisa seperti pohon bambu, di mana kita mengadjust diri kita, angin yang datang dari bos kita menyerang. Wah, kita harus begini, pelajari saja dulu segala kriteria, segala masukan. Kita jangan dikit-dikit, Pak, saya menolak, Pak, begini, Pak, saya begitu. Biarkan saja, datang dulu. Begitu pelajari, kita melihat titiknya di mana, oh concernnya begini-begini. Nah, namanya dalam suatu forum, ada titik di mana angin yang tadi saya bilang itu akan mereda. Disitulah Anda bisa menyampaikan pendapat. Ketika memang energi sudah dikeluarin dari lawan bicara kita, kita masuk gitu. Nah, disitulah gimana kita bisa menyampaikan apa yang mau kita sampaikan. Itu titik poin kita mengadjust. Tadi kan mengadjust itu beradaptasi. Lalu kita menyampaikan. Ketika kita menyampaikan itu kan pola di mana kita mulai mencoba untuk bisa diperhitungkan. Jadi dua hal itu berjalan beriringan. Itu mengenai filosofi pohon bambu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah ada filosofi perang orang Cina zaman dulu bahwa tempat persembunyian paling aman adalah tempat musuhmu. Di mana-mana orang pada umumnya kalau mau kabur dari musuhnya adalah dia sembunyi di tempat yang jauh. Ya tinggal dilacak sama musuhnya untuk samperin. Saya waktu bekerja untuk bisa mendapatkan hatinya para manajer. Waktu itu saya masih junior supervisor lah. Saya samperin para manajer itu, berkolaborasi dengan mereka, berproaktif istilahnya gitu, tidak reaktif. Nah, ketika kita bersembunyi di rumah musuh, kita bertandang ke rumah musuh, musuh ini bukan berarti musuh loh, maksudnya adalah orang lain, bahasa kiasan saja. Nah, datang saya bertandang, saya mengambil hati dia, saya berkomunikasi, orang akan merasa sangat nyaman saat kita masuk ke zona dia. Bukan mengajak dia datang ke tempat kita. Itu poin yang paling penting. Saya tidak pernah membiarkan para manajer itu datang ke ruangan saya, meskipun saya ini HR. Saya punya power. Saya kenali mereka. Saya cari tahu. Nah, saat seperti itu, kalau saya mengambil peran, kalau saya diserang sama orang lain, saya masuk ke rumah dia, dia akan bela saya. Ibaratnya begitu. Kita pinjem komunikasi ini dengan mereka itu agar bisa kita ditolong juga sama mereka. Itulah bagaimana kita beradaptasi dan diperhitungkan dengan cara yang nomor 2. Berikutnya yang ketiga. Ini Sun Tzu, ahli perang lah, ahli strategi. Dia bilang begini, kenali dirimu, kenali musuhmu, maka kamu akan menang pertempuran, 1000 pertempuran pun akan kamu menangkan. Bagaimana kita bisa tahu menggunakan senjata apa untuk ngomong sama bos kita misalnya, atau sejawat kita, atau lawan bicara kita, beda departemen, kalau kita nggak tahu senjata mana yang mau saya pakai. Saya mau ngomong sama bos A, gitu. Saya nggak pelajari dia dulu, hobi dia, saat paling pas saat ngomong sama dia itu jam berapa, saat paling pas untuk bisa menawarkan sesuatu ke dia itu, saat dia agenda kerjanya lagi apa. Saya belajar kenali dia harusnya dengan teman-teman atau anak buahnya. Waktu itu saya pernah begini contohnya. Saya mau mengajukan agenda training. Budgetnya itu ratusan juta. Saya ajukan ke bos saya, tapi saya lihat dulu, dia suka materi seperti apa. Dia kan suka mengatakan return on investment. Trainingmu harus menghasilkan uang kembali kepada company. Nah, training kan kita tidak bisa menghasilkan uang sebenarnya, secara nyatanya. Tapi kan bagaimana itu bisa sustainable, seolah-olah nggak rugi. Akhirnya saya bikin tuh, karena idenya itu, karena concernnya dia itu, akhirnya saya bikin namanya sharing competencies. Saya di training keluar, terus saya bawa masuk ke dalam company, saya men-sharingkan kompetensi saya kepada mereka. Company bayar saya training 1 orang, tapi saya pulang trainingin 20 orang. Return on investment nggak? Nah, hal-hal seperti itu kita bisa tepat sasaran kalau kita benar-benar mengenali lawan bicara kita. Kenali dirimu, kenali musuhmu, kenali lawanmu. Nah, kenali diriku juga adalah apakah aku bisa ngomong, mempresentasikan
yang aku mau ini. Kalau memang tidak bisa, kita bisa minta bantuan kok. Saya pernah beberapa kali minta bantuan manajer-manajer lain untuk menyampaikan hal yang memang aku tidak bisa sampaikan kepada bosku atau bosnya. Saya pinjam dia untuk mengkomunikasikan. Karena saya tahu, saya mengenal diriku. Aku tidak bisa menyampaikan itu kepada mereka. Kira-kira seperti itu untuk kita bisa mengenal, mengoptimalkan kemampuan diri kita. Nah, itulah yang dikatakan sama Sun Tzu bahwa ketika Anda bisa tahu lawan bicaramu dengan baik, ketika Anda bisa tahu dirimu dengan baik, senjata yang kamu gunakan pasti tepat, tidak sia-sia. Orang yang bisa mengenal karakter lawan bicaranya dengan baik, atau bosnya, atau suasana meeting yang terjadi itu, dia paling hanya butuh 1 atau 2 kali. Lalu dia bisa menyampaikan pendapat, saran, sehingga kita didengarkan. Yang terakhir dari saya, lebih kepada mentalitas sebenarnya. Jangan pernah merasa minder ketika kita mau menghadapi banyak orang atau menghadapi situasi yang mungkin kita tidak bisa mengerti. Kalau saya gagal, ya saya perbaiki. Simple. Ya maju saja dulu. Tapi kita pulang pelajari. Mentalitas itu penting. Tapi yang penting teman-teman sahabat Meliora harus santun ya. Ya kita harus menghargai lawan bicara kita. Kita harus bisa menghargai situasi tempat kita bekerja, berorganisasi. Bagaimana kita bisa mengambil hati orang kalau kita tidak menghargai mereka lebih dahulu? Tidak akan pernah sia-sia ketika kita bisa menghargai. Jadi intinya adalah be proaktif, jangan reaktif, lalu evaluasilah dirimu lebih sering, pelajari lingkungan tempatmu bekerja atau berorganisasi, lalu cari senjata yang tepat. Gitu. Bagaimana caranya ya Anda akan tahu dengan sendirinya ketika Anda sering-sering menggali informasi. Beberapa hal itu nanti akan mengerucut pada cara kita berkomunikasi secara asertif. Sampaikan apa adanya. Kira-kira itu Ibu Tasya. Ini bagus banget ini. Memang kita butuh sekali ya hal-hal yang seperti ini, dan yang pastinya kayak dibutuhkan jiwa yang besar juga ya Pak ya untuk bisa mempraktekkan hal yang seperti ini ya. Ada jiwa besar juga untuk bisa sama-sama menerima dan belajar, itu penting. Karena kan kadang-kadang untuk yang baru masuk atau yang sudah ada pengalaman tapi misalkan belum terlalu lama tapi udah ada pengalaman sebelumnya, kadang-kadang mereka sudah tutup diri duluan gitu kan, nggak mau mencari tahu, nggak mau belajar lagi gitu kan ya. Itu yang penting. Jadi buka hati juga, buka pikiran juga, jangan ngerasa selalu saya udah mampu, udah nggak butuh lagi yang lain kayak gitu. Nah itu yang jadi hal yang jadi yang Bapak tadi bilang, kalau jadi pohon yang besar itu ya seolah-olah sepertinya sudah besar tapi kemudian nanti kehantam sana sini ya roboh juga gitu kalau aku gitu ya. Nggak mau berubah, nggak mau belajar, waduh itu udah makin susah untuk adaptasinya ya. Bagaimana cara tahu angin berubah? Nah gimana tuh Pak? Anda tahu bagaimana angin sepoi-sepoi, angin yang hembusannya keras? Ya itulah saat angin berubah kan? Jadi yang tadinya anginnya kencang terus menjadi sepoi, yaitulah titik di mana angin berubah. Kaitannya dengan materi saya ini adalah ketika kita di dalam suatu meeting, ini si bos, inilah angin. Dia mau kencang segala macam. Kita kenali dulu, kita jangan melawan, anginnya lagi kencang. Dia lagi ngomong, lagi seru-serunya, lagi mungkin marah kali, lagi mungkin menagih janjinya timnya segala macam. Ya. Ada saat momen di mana dia mereda. Ya udah, sekarang gimana? Dari kalian seperti apa? Saya bisa ngomong gini karena saya ngalami situasinya. Saya bukan ngomong mengada-ngada. Waktu itu bos saya tuh datang dalam ruang meeting gitu. Dia bete, udah diserang sama bosnya, dia mau nyerang kita nih, tim gitu. Ini anginnya lagi kenceng nih. Lalu saya lihat dulu. Ya kita sebenarnya salah satu tekniknya adalah ya secara body language juga ini penting gitu. Mungkin belajar nanti ada trainingnya di Meliora gitu. Kalau kita body language menerima angin itu dengan pada saatnya nanti si bos itu akan reda. Itulah saatnya angin berubah. Itulah saatnya kita masuk berbicara. Nah itu tadi benar kata Bu Tasya, mentalitas itu penting. Kalau Anda datang sudah memikirkan pikiran, waduh gue pasti ditolak sama bos gue, Anda tidak akan bisa beradaptasi karena Anda sudah memblocking diri Anda. Kadang-kadang ada juga beberapa atasan gitu. Merekanya sendiri juga mungkin maunya apa tuh mungkin agak-agak sulit untuk dimengerti gitu misalkan. Karena kan tidak semua orang dengan mudah, dengan gamblang menyampaikan dia maunya apa gitu. Ada juga kan yang hanya melempar, istilahnya melempar umpan terus udah gitu kan.
Nah, kadang kan ini para bawahan, para karyawan dan anggota timnya ini kan bingung gitu ya, ini harus nangkapnya gimana, memahaminya gimana, ada cara tertentu atau tips gitu supaya kita tuh bisa memahami benar-benar maunya atasan. Karena kadang-kadang ditanya juga nanti marah kayak gitu loh. Kalau saya punya tips begini, ketika kita menghadapi bos seperti itu, kita harus cari tahu. Biarkan dia ngomong dulu. Kita kan iya, 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 gitu kan. Lalu ada baiknya saat itu juga kita konfirmasikan ke bos kita. Maaf Pak, tadi Bapak mengatakan A, B, C, D, E. Apakah iya seperti itu? Kadang-kadang komunikasi kita dengan tim, dengan atasan, itu bisa nggak cocok karena kita tidak melakukan konfirmasi kembali. Konfirmasi itu bukan maksudnya kita mau mengkritisi loh, justru kita mau mengkonfirmasi. Kita bisa membuat bos kita merasa dia dihargai dengan salah satunya teknik mengkonfirmasikan ke dia. Entah nanti kita bisa menjalankannya atau enggak, itu urusan belakangan, itu dulu. Ya. Setelah mengkonfirmasi, kita udah tahu nih, oh, saya memikirkan ini, bos saya memikirkan ini, oh ternyata ada gap, atau oh cocok, misalnya seperti itu. Ketika kita merasa ini tidak cocok, tidak sesuai, ya kita ngomong lagi ke beliau. Tapi memang, kita harus cari timing yang tepat. Mungkin ketika udah berargumen, jangan dipaksa. Itu yang tadi saya bilang, jangan jadi pohon yang besar memaksakan. Sudah, kasih waktu, timing, mundur dulu, mengalahlah. Oke. Tapi kasih statement, oh ya Pak, berarti ini belum ya, nanti saya coba sampaikan gitu. Nah, paling enak kalau saya pribadi mengatakan, Pak, nanti kapan saya bisa temuin Bapak? Belajar cari tahu, kapan sih saat yang pas saya harus ngomong sama bos saya. Masalah bos kita berubah-berubah, menurut kita nggak capable, mau gimana pun, kita harus hargai itu. Kita harus memposisikan kalau kita di posisi dia, mungkin kita juga bisa jadi seperti itu, karena kita nggak tahu loh, bos kita punya tekanan apa. Kalau memang berubah-berubah, catatlah. Dan kalau saya pribadi, bos saya ngomong begini, ya saya rangkum. Saya email, Pak, tadi pembahasan ini ya, saya email ke dia. Nanti ketika suatu hari saya melakukan sesuatu hal, terus dia komplain, loh, Bambang, kenapa kamu lakukan itu? Maaf Pak, saya sudah mengkonfirmasi ke Bapak via email. Salah ya Pak? Atau gimana? Atau apa yang harus saya adjust Pak? Dia tidak akan marah. Oke, baik Pak Bambang. Terima kasih. Jawabannya bagus banget tuh ya. Catat juga, konfirmasi juga gitu ya. Nanti setelah dilakukan, misalkan ada kesalahan, kita pentingnya untuk konfirmasi via tertulis ya, via email dari Pak Davinadi. Saya minta tips dong Pak, gimana caranya masuk ke sebuah perusahaan dengan tim yang sudah kompak dengan posisinya, kita ini di atasnya mereka, jadi kita nih posisinya manajer mereka, tapi ini timnya udah kompak nih untuk ngeblend ke dalam nih, mungkin maksudnya itu gimana? Minta tipsnya nih Pak Bambang. Oke, ini saya alami untuk yang saat ini. Saya masuk ke satu company, timnya kompak sekali, lalu saya mengepalai mereka, menjadi manajer mereka, dan mereka itu rata-rata lebih tua dari saya. Oke. Itu rejection-nya pasti akan muncul saat pertama kali. Gitu. Betul. Tapi yang saya lakukan adalah saya kumpul meeting dengan mereka, tapi nggak usah bahas pekerjaan dulu. Apresiasi mereka dengan, Anda sudah melakukan apa selama ini? Saya mau belajar dari Anda. Karena Anda sudah lebih kenal tempat ini. Boleh dapat inputan? Nah, kemudian si B. Itu brainstorming. Mereka akan merasa, oh, aku dihargai sama yang baru. Oh, yang baru tidak sombong. Oh, yang baru belajar mau mengenal aku. Kita jangan masuk tiba-tiba mereka udah kompak gitu. Saya nggak mau tahu ya, kita ubah plan kerja kita, jadwal kerja kita begini. Memang mungkin Anda berhasil di tempat lama dengan gaya kerja seperti itu. Tapi ingat, lagi-lagi Anda masuk ke tempat baru itu Anda harus adjustable bahwa Anda orang baru loh. Orang yang memang mencoba mengenal. Karena kalau kita tiba-tiba langsung datang mengatur strategi, saya tuh waktu itu udah gemes sebenarnya, udah tahu nih. Oh, kondisinya begini-begini. Saya sudah mengatur, harusnya ini begini, harusnya ini begini. Bisa jadi sebenarnya mereka sudah mau adjust seperti itu, tapi ternyata lingkungannya tidak mendukung. Ya kita tidak bisa saling mereka. Yang saya lakukan adalah saya meeting bersama mereka, kita bahas sesuatu yang lebih ringan. Ada hal apa yang sebenarnya bisa kubantu? Dan saya juga minta bantuan kamu loh. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, justru saya senang kalau mereka sudah kompak. Kemudian,
buat Pak Davin, satu lagi. Kalau Anda ketemu tim yang kompak, Anda sebagai manajernya, cari tahulah siapa kepala sukunya. Saya di tempat baru, saya cari ketemulah 3 kepala sukunya. Saya deketin, saya cari tahu, saya appreciate mereka as kepala suku loh. Walaupun saya di atas mereka, manajernya, walaupun saya punya kapasitas memimpin mereka lah gitu. Dari kepala suku saya tidak akan repot-repot, tidak akan berbeban berat, tidak akan harus keluar energi berat untuk meyakinkan mereka, karena saya dibantu oleh mereka. Jadi kalau saya bisa menggerakkan kepala sukunya dengan baik, semua tim akan berjalan dengan baik. Kepala sukunya akan mempromosikan diriku. Lu jangan begitu, Pak Bambang tuh begini, ya kira-kira begitu. Betul. Dan kita memang, yang penting tulus ya, jangan ada niat embel-embel yang aneh-aneh. Memang kita deketin kepala suku untuk bisa tahu, Anda kan sudah kenal tim yang sini-sini, coba ceritain dong kepada kami, kepada saya, seperti itu. Yang berikutnya juga, ini gimana kalau misalkan kita mendekati si atasan itu, tapi atasan ataupun anggota tim ataupun juga pokoknya lawan kita di dalam perusahaan itu, lawan dalam tanda kutip ya, itu sudah menutup diri duluan gitu. Nah, gimana caranya kita menembus tembok gitu? Tempat persembunyian paling aman adalah rumah musuhmu. Jadi, sebenarnya begini, ketika dia sudah memblocking diri, apakah dia sebenarnya takut sama saya? Ceritanya begitu. Saya kan mau ngomong sama kawan bicara saya, tapi dia sudah ngeblocking. Feel insecure, merasa tidak aman, karena, wah, si Bambang ngapain nih, ada apa nih, dia langsung blocking, gitu. Atau, ya memang, dia merasa dia hebat. Gue nggak butuh pandangan, komunikasi dari Bambang. Paling pertama yang tadi saya bilang, kita datang, samperin saja. Apa adanya untuk mempelajari dulu. Makanya, pendekatan ini tidak bisa langsung 1, 2, langsung berhasil. Saya tidak mengatakan itu 1, 2 berhasil, tapi Anda harus konsisten, tulus, bahwa memang Anda mau mengenali dia dengan baik. Anda benar-benar pengen bisa berhasil komunikasi sama dia. Butuh effort dong. Jadi, saya benar-benar pengen ngomong sama kamu, tapi tolong jangan blocking. Samperinlah dia, cari tahu saat-saat terbaik, di mana dia mulai membuka rumahnya. Saat dia sedang sendirian, komunikasikanlah gitu. Dan body language dan tatapan mata kita gunakan untuk berkomunikasi dengan dia. Kita buka komunikasi open yang sifatnya itu, Pak, saya datang untuk cari tahu apa yang bisa saya bantu. Kan lebih enak daripada, Pak, gue mau ini. Ya, jadi jangan tutupi diri kita untuk bisa membuka pertolongan dulu kepada lawan bicara kita. Kalau kita sudah membuka pertolongan kepada lawan bicara kita akan berhasil. Tapi syaratnya adalah jangan biarkan dia datang ke tempat kita, tapi kita yang datang ke tempat dia. Nah, ini kita ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Veronica Adiputra. Gimana caranya menghilangkan pandangan buruk tentang kita dari atasan ataupun rekan kerja kita nih, Pak? Oke, good question. Jadi gini, paling pertama adalah mental ya. Saya belum buktikan apa-apa. Saya belum buktikan apa kenapa saya harus di stigma jelek, begitu kan? Ya saya tetap ngomong. Saya ajukan komunikasi, saya ajukan gitu. Jangan terima stigma itu paling penting. Ini sih masalah mentalitas ya sebenarnya. Karena selalu pasti ada poin-poin di mana kita bisa berkomunikasi dengan lawan bicara kita, dengan partner kita. Saya itu mengalami, saya itu development, bagian training. Supervisor rekrutmen mengatakan begini, saya bilang, saya mau dong bantu di sana, gitu. Karena memang saya lagi senggang pekerjaannya. Terus dia bilang begini, stigmanya negatif. Emang bisa lu interview? Emang bisa lu psikotes? Lu kan development. Digituin. Tapi kembali lagi mentalitas. Saya cuma bilang gini, kasih gue bukti deh. Sini. Kalau memang jelek, ya sudah. Tapi kalau memang bagus, gue boleh bantu kan? Lumayan mengasah diri gue. Ya, ketika saya ngomong seperti itu, level confidence-nya saya munculkan kan? Ya. Itu yang terjadi. Bagaimana kita bisa membuktikan kepada rekan kerja atau atasan kita ketika tapi confidence kita rendah? Ya udahlah, ya sudahlah. Nggak akan pernah diterima gitu, karena frekuensi kita tidak sama dengan mereka. Ngomong kasarnya begini, mereka sombong, ya saya harus sombong. Frekuensinya samain dulu. Kalau frekuensinya kita selalu akan kena bully. Nah, akhirnya saya lakukan itu, dan akhirnya mereka bilang, oh iya ya, bisa juga nih si Bambang untuk interview segala macam. Baru saya bilang, nah
Saya punya tekniknya begini, begini, begini. Saya masuk, saya komunikasi ke mereka. Mentalitas Anda dulu. Jika Anda membiarkan mereka memberikan stigma jelek, ya sudah. Tapi Anda harus datang mengenali kenapa sih mereka mau kasih saya stigma jelek. Ya bertemanlah dengan mereka. Jangan kita juga memberikan stigma jelek kepada mereka. Pikirkanlah bahwa mereka belum tahu kemampuanku. Tapi izinkan saya menyampaikan itu dengan cara yang baik. Dengan cara kita level confidence kita harus sejajar dengan mereka. Tekniknya sih kira-kira seperti itu. Semoga cukup menjawab ya. Ini ada pertanyaan nih, waduh, dari Bu Andita Dewi nih, berat nih. Gimana caranya kita menghadapi penolakan-penolakan dari rekan kerja ataupun bawahan? Jadi kalau misalkan ada bawahan yang nggak mau kerjasama sama kita, menghadapi penolakan seperti itu tuh gimana, Pak? Pertama kita harus setting mindset kita gini. Penolakan itu bisa karena dia takut sama kita, karena mungkin, waduh, datang bos baru, bakal ngobrak-ngabrik nih kerjaanku yang sudah begini. Penolakan datang karena itu. Itu satu. Atau kedua, penolakan datang karena, aduh, bos baru gue ini memang hebat nggak ya? Kok tiba-tiba datang dikasih orang baru, padahal kayaknya gue lebih hebat deh dari dia. Ya kira-kira dua hal ini. Nah, bagaimana kita cari taunya? Adalah kita meeting kan, cari tahu. Nah, di situ kan kita bisa tahu tuh mana yang menolak dengan kita berkomunikasi sama mereka. Nah, ketika mereka menolak, datanglah, bicaralah empat mata. Itu paling penting. Bicaralah empat mata, one on one dengan dia. Datanglah ke dia, jangan dia ke kita. Saya sering kali kalau saya komunikasi sama tim saya ada masalah, saya tidak minta mereka datang ke meja saya. Tapi saya datang ke meja dia. Saya datang ke rumahmu loh. Gitu. Saya datang ke rumahmu, saya bertandang ke rumahmu, harusnya kamu lebih pede hadapin aku. Gitu kira-kira. Ya. Tuluslah bahwa kita tujuannya ingin menolong mereka. Jika cara kerja mereka salah, jangan judge gitu. Nah, misalnya dia menolak karena apa sih yang tadi? Kan dua hal itu kan, karena dia takut sistem kerja yang udah benar diganggu sama saya sebagai orang barunya gitu, atau ya dia merasa memang Anda bisa bekerja dengan baik, Anda bisa mimpin saya. Ya, komunikasi empat mata itu penting, bahaslah sebenarnya apa sih ekspektasi dia. Dengan kita membahas ekspektasi dia, kita catat loh. Saya seringkali begitu. Memang ekspektasi kamu apa? Saya catat, saya lakukan, saya konfirmasikan kepada dia. Komunikasi dua arah ini dilakukan, lalu saya bilang, oke, saya bisa bantu kamu di mana. Sometimes ketemu orang kayak gitu, kita harus benar-benar bisa tahu kapan kita lembek, kapan kita keras. Itulah tadi saya bilang, kita harus adjust gitu. Nah, karena posisinya tadi kan pertanyaan kan kita manajernya. Ya kita sometimes harus bisa tegas gitu loh. Bukan berarti ngayomin anak buah, terus tapi anak buah diayomin malah memble segala macam, ya ngapain. Saya tidak pernah adjust harapan dari satu karyawan tim saya, karena dia kepala suku misalnya, atau dia misalnya orang yang lumayan levelnya gitu di tim saya, yang bisa bawa pengaruh. Tapi dia salah sebenarnya. Saya kasih kesempatan satu, dia salah gitu. Apa yang saya lakukan adalah saya tidak akan mengakomodir keinginan dia. Kalau kita akomodir itu bahaya kalau udah salah. Nah, kita harus buktikan bahwa Anda menolak saya coba adjust kepada Anda, apa sih kenapa Anda menolak, kita open, kita kasih kesempatan dia untuk mencoba menerima kita. Gitu. Itu penting. Kira-kira begitu. Oke, Pak Bambang, sebagai kata penutup aja nih Pak, jadi kira-kira apa nih kata-kata mutiara lah, kata mutiara terakhir nih, sebelum kita menutup sesi ini Pak, silahkan. Jangan pernah merasa minder ketika Anda menghadapi lingkungan baru. Anggaplah begini, ketika Anda masuk ke dalam lingkungan baru, toh lawan bicara kita juga pernah masuk lingkungan baru. Mereka tidak selalu lebih hebat dari kita. Belajarlah menyelaraskan frekuensi itu. Ya, Anda harus confident. Itu kuncinya untuk bisa Anda beradaptasi dan diperhitungkan. Kalau Anda sudah minder duluan, sudah merasa tidak confident, ya selesai. Orang tidak akan mau melihat Anda. Anda akan kena bully terus. Baik Pak Bambang, terima kasih. Jadi harus percaya diri, tapi juga harus mengembangkan diri ya. Itu juga pasti untuk bisa tetap bertahan dan beradaptasi di situasi kerja yang seperti sekarang ini. Oke Pak Bambang, terima kasih atas waktunya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di beberapa minggu ke depan. Ya, terima kasih atas waktunya sudah bergabung di sini, sudah diwawancara bersama dengan Bincang Meliora Live hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di Bincang Meliora yang berikut-berikutnya. Terima kasih juga untuk sahabat Meliora yang sudah menyaksikan. Kita bisa mengakhiri live hari ini dan sampai jumpa di Bincang Meliora Live berikutnya. Terima kasih, salam Meliora.